Abis liburan ya? Bener nggak? Wah, Kak Shelly tebakannya tepat. Wah, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Mei. Wah, siapa yang masih tahu kemarin tema kita tentang apa ya? Bener, remote control. Kak Shelly udah gak sabar deh buat memulai ibadah ini. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, diberkatilah kami ya Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Whenever I'm in need and I'm looking for help, God, you're always there for me. Wherever you lead me, I can follow you. God, you're always there for me. Oh God, you're always there for me. Help me believe you know what's best for me. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, one life to live and I wanna live it your way. Whenever I'm lost and I don't know where to turn, God, you're always there for me. Wherever I go, you're always by my side. God, you're always there for me. Oh God, you're always there for me. So help me believe you know what's best for me. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah. Yeah. God, help us to be more like you. 'Cause your way is the best way. I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I feel it in my soul when you are in control. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I do what I should do when you help me choose. I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah, I got one life to live and I wanna live it your way. Oh yeah. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wow. Ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Woo! Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita sembah Tuhan, kita berikan hati kita buat Tuhan. Jadikan Tuhan kita sebagai andalan kita, karena kita percaya kepada Tuhan. Yes. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya. Aku percaya Ada mukjizat. ada mukjizat. Aku percaya Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Kau Yesus. Hanya Yesus sanggup Melakukannya. Aku percaya Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Oh, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Yes, nyala. Nah, adik-adik tahu nggak apa ini namanya yang Kak Shirley pakai tadi? Yes, ini namanya remote control. Nah, adik-adik, Kak Shirley barusan aja menyalakan TV pakai alat ini. Nah, alat ini gunanya untuk kita bisa melakukan kontrol dari jarak jauh. Nah, coba adik-adik pikir, pernah nggak sih kira-kira adik-adik ngebayangin gimana rasanya kita hidup ketika alat ini belum ditemukan? Coba, ketika kita mau ganti channel TV, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Nah,
bener. Kita harus bangun, kita harus jalan buat nyamperin TV, lalu baru kita bisa pencet TV-nya mau ganti yang mana. Wah, ribet banget ya adik-adik ya. Tapi kita nggak akan bahas tentang alat ini, bukan tentang remote control ini yang kita bahas di minggu ini. Kita akan bahas tentang pengendalian diri. Pengendalian diri adalah memilih untuk melakukan apa yang harus kita lakukan bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Adik-adik, kita dengarkan kisah Alkitab berikut ini. Ada adik-adik. Shalom adik-adik. Yes. Hari ini Kak Dirman mau main dulu nih, mumpung liburan. Kak Dirman mau main menerbangkan helikopter ini dibantu dengan remote control. Jadi dengan remote control ini Kak Dirman bisa mengatur kecepatan dari helikopternya. Kak Dirman bisa atur arahnya, mau ke depan, mau ke belakang, mau ke kiri, mau ke kanan, lebih cepat atau lebih pelan pakai remote control ini, supaya terbangnya helikopter ini bisa sesuai dengan apa yang Kak Dirman mau. Oke. Tapi sebelum Kak Dirman main, kita belajar firman Tuhan dulu ya. Hari ini kita belajar. Kak Dirman ambil Alkitab dulu. Kak Dirman taruh dulu. Ya, nah ini dia. Kita buka kitab Amsal. Adik-adik buka firman Tuhannya dari kitab Amsal 25 ya, 25 ayat 28. Nah, yang bunyinya gini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri, ya, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Wow, berarti seperti kota yang tidak ada perlindungannya, yang tidak dengan mudahnya nanti bisa diserang oleh musuh. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari satu anak yang bernama Theo. Theo ini ada mainan kesukaannya. Apa ya mainan kesukaannya gini nih? Seperti ini. Main balok-balok susun adik-adik ya. Main balok-balok susun seperti ini. Ini kesukaannya dari bayi. Ya, dari bayi udah dikasih main balok-balok begini ya, adik balok-balok susun. Luar biasa, setiap hari mainannya Theo ini ya tadi balok-balok susun itu adik-adik ya, mengendalikan diri. Remote kontrolnya apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik, yes, si Theo ini adik-adik ya, dia semakin hari terus tumbuh besar. Terus setiap hari adik-adik mainan favoritnya balok-balok seperti ini. Dia susun. Dia terus berkreasi, imajinasinya berkembang. Wow, dengan balok-balok susun itu dia bisa bikin pesawat, dia bisa berkreasi bikin benteng, bikin rumah-rumah, dan banyak lagi adik-adik. Aku bebas berkreasi sesuka aku mau. Sampai suatu ketika adik-adik, waktu Theo sudah semakin besar di kotanya, perusahaan permainan balok ini mengadakan lomba. Wow, si Theo pun semangat sekali adik-adik. Aku ikut. Dia bilang gini, aku pasti menang. Aku pasti menang. Bayangkan, aku dari kecil sudah melatih diriku dengan permainan ini. Aku pasti menang dan tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Adik-adik, lihat ya. Theo memang dari kecil sudah berlatih ya, mainannya setiap hari itu Lego. Tetapi dia mulai tidak mengendalikan dirinya, mulai sedikit dalam tanda kutip sombong. Hati-hati adik-adik, dia mulai merasa dia yang paling hebat, yang lain gak ada artinya apa-apa. Yakin untuk menang itu bagus adik-adik ya, tetapi kalau mulai merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, merasa diri paling hebat,
itu yang tidak baik dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, Theo mendaftar. Wah, Theo mendaftar dengan bergegas. Wah, aku pasti menang. Apa yang terjadi dengan Theo? Dia menerobos barisan, ya, dia nggak mau ngantri, ya, dia langsung mendaftar adik-adik. Sayang sekali ya adik-adik ya. Minggir, aku mau daftar, minggir. Dengan emosinya, wah si Theo berlari ke meja pendaftaran. Setelah mendaftar, diumumkanlah peraturan, ya, peraturan main dari susunan balok-balok ini, lomba ini ya. Ibu Elvi datang dan mengumumkan tentang waktu, aturan mainnya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Namaku Ibu Evi. Ini peraturan permainan. Waktu kalian hanya 4 jam dan kalian boleh ke snack room, tetapi tidak boleh membawa makanan ke ruangan lomba. Ya, kalau mau istirahat di ruang snack, dan waktunya mulai. Diumumkanlah oleh Ibu Elvi. Setelah itu apa adik-adik? Setelah pengumuman diumumkan, wah Theo bergegas sampai menginjak kaki peserta lain yang menyebabkan peserta lain jadi kesal. Pelan-pelan dong, sakit kakiku. Bodoh amat. Dia berlari secepat-cepatnya untuk mengambil balok-balok susunnya untuk segera berkreasi dalam waktu 4 jam yang ditentukan ya adik-adik. Ini yang aku butuhkan dan aku pasti menang dengan kreasiku. Nah, sementara Theo terus berkreasi menyusun balok-baloknya, dia bikin istana yang luar biasa. Lalu dia juga berusaha membuat satu bentuk hewan atau apalah itu ya. Dia, kalau menurut Theo sih ini naga ya. Dia mau buat naga seperti zaman-zaman kerajaan, cerita-cerita dongeng di kerajaan. Nah tapi adik-adik, peserta lain yang sudah tadinya sempat kesel melihat Theo ngeledekin Theo adik-adik. Katanya naga kok kayak kuda. Ini kuda, naga. Di sini Theo jadi marah, dia jadi kesel. Aku pasti menang, aku pasti jadi pemenangnya. Dengan berjalannya waktu adik-adik, Theo jadi lapar. Wah lapar. Ke ruang snack dulu deh. Nah, tapi di ruang snack adik-adik, Theo melihat kesukaannya. Oh, kesukaanku. Dan aku harus menghabiskan ini semua. Theo berkreasi, Theo pun mulai merasa lapar. Dan memang di perlombaan ini peserta boleh ke ruang snack, nyemil, makan, beristirahat sebentar ya. Dan Theo pun ke ruang snack, dan di ruang snack di sini Theo sekali lagi adik-adik dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mulai serakah. Kenapa serakah? Ternyata di ruangan itu makanan dan minumannya adalah makanan dan kesukaannya. Wow, aku harus bisa menghabiskan ini semua. Tetapi waktunya tidak mungkin kalau aku terus di sini. Nanti aku tidak selesai menyelesaikan perlombaan. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Theo melanggar peraturan. Lihat adik-adik ya, Theo mulai satu serakah, lalu kedua dia mulai melanggar peraturan. Kenapa? Dia mulai ambil satu bungkus snack yang dia suka, dia umpetin. Kan udah dibilang tidak boleh bawa makanan ke ruang perlombaan. Tapi Theo adik-adik dengan sembunyi-sembunyi dia pikir pasti nggak ada yang tahu. Jadi dia bawa snacknya ke ruang lomba. Maksudnya begini, sambil berlomba sambil makan. Jadi apa yang menjadi kesukaannya pun terpenuhi. Itulah Theo adik-adik. Dan waktu yang ditentukan untuk lomba pun telah selesai. Waktu selesai dan bawa hasil karya kalian ke meja juri sekarang. Sebelum waktu selesai adik-adik, apa yang terjadi dengan Theo? Theo sempat mengalami kesulitan adik-adik di detik-detik terakhir perlombaan mau selesai. Aku tinggal selangkah lagi. Seperti kita sering ya sulit kali melepas ya balok yang satu dengan yang lain. Akhirnya susah amat ini, ngeselin. Saking keselnya tahu adik-adik, Theo lempar. Dia mulai sekali lagi tidak bisa mengendalikan dirinya. Bukannya balok-baloknya ditaruh di tempat yang benar, dia lempar, dia buang adik-adik ke sembarang tempat.
Lalu pengumuman pun diumumkan oleh Ibu Elvi. Ya, Ibu Elvi mengumumkan waktu sudah selesai dan diminta semua peserta ya menyerahkan ya hasil karya mereka ke meja juri. Nah, adik-adik, waktu pengumuman adik-adik, wah, ternyata adik-adik Theo kesel bukan main. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak masuk di dalam urutan juara 1, 2 ataupun 3. Dia tidak termasuk harapan 1, harapan 2. Nggak ada harapan. Aku kalah. Nah, Theo kebagian nggak ada harapan. Kenapa adik-adik? Ya, itu karena Theo tidak bisa mengendalikan dirinya. Waktu tadi dia mau menyerahkan karyanya ke meja juri, dia kepleset adik-adik, kepleset. Ya, dia menginjak. Dia menginjak kepingan balok yang tadi dia lempar. Akhirnya dia terjatuh, karyanya hancur berantakan. Aduh, gawat. Tapi kalaupun mau diperbaiki, ya waktunya sudah tidak ada. Nah, adik-adik, lalu Ibu Elvi menjelaskan kepada Theo, sebenarnya lomba ini bukan hanya lomba tentang karya, mainan ya yang spektakuler, tetapi juga dinilai perilakunya, ya tingkah lakunya, karakternya baik atau tidak gitu, bisa kerjasama atau tidak dengan yang lain, itu juga masuk penilaian ya. Dan dengan kejadian ini adik-adik, Theo belajar banyak adik-adik, bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada perlindungan dan cenderung merugikan. Nah, lalu adik-adik sejak hari itu Theo mau belajar firman Tuhan. Wow, keren adik-adik, mau belajar firman Tuhan supaya dia selain hebat secara pengetahuan, selain hebat main gamesnya, balok-balok susun itu, wow, dia mau juga hebat hidup sesuai dengan remote controlnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik ya, jangan lupa, yuk kita belajar seperti Theo, mulai rajin baca firman Tuhan, mulai rajin merenungkan firman Tuhan, mulai rajin melakukan firman Tuhan. Itu yang jauh lebih keren ya adik-adik. Oke adik-adik, kalau begitu Kak Dirman mau lanjutin mainnya ya. Kak Dirman mau main dulu ya. Oke, mau menerbangkan helikopter ini dengan remote control. Dadah. Nah, kalian tahu kan orang bijak yang menulis kitab Amsal? Yes, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo menulis ini nih adik-adik, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, adik-adik, orang-orang tuh membangun tembok mengelilingi kota untuk melindungi diri dari musuh. Dan ketika ada lubang di tembok itu, maka itu yang disebut dengan masalah. Nah, adik-adik, pernah nggak sih kalian ngebayangin nih, ketika di tembok rumah kalian, temboknya itu ada bolongnya adik-adik? Wah, gimana tuh adik-adik? Bener, wah kita dalam bahaya adik-adik. Nah, ketika tembok di rumah kita itu bolong, maka itu akan menimbulkan masalah. Nah, masalahnya itu apa? Ayo adik-adik tahu nggak? Nah, bener, bisa ada binatang buas yang masuk, atau juga ada pencuri yang datang ke rumah kita untuk mencuri. Wah, gak bener itu. Nah, begitu juga jika kita kehilangan pengendalian diri, kita bisa menyakiti atau merugikan orang lain. Dan satu hal yang perlu kalian ingat hari ini adalah ketika kita kehilangan kendali, itu dapat menyebabkan masalah. Dan Kak Shirley akan kasih tahu rahasia kecil nih untuk kalian. Jika kalian benar-benar ingin mengendalikan diri, kalian butuh sedikit bantuan. Dan Kak Shirley ada kabar gembira. Pengendalian diri adalah salah satu dari buah-buah roh. Jadi, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus dan mengikutinya, maka Roh Kudus akan ada di dalam hati adik-adik.
dan akan membantu adik-adik untuk dapat mengendalikan diri. Kalau gitu ikutin Kak Shirley bilang ya sama-sama. Aku harus membuat keputusan yang bijaksana. Sekali lagi adik-adik, aku harus membuat keputusan yang bijaksana. Yeay! Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. 2 Petrus 1 ayat 3a. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat bunga dari tali. Caranya, kita selipkan tali ini di antara jari telunjuk dan jari tengah. Lalu kita arahkan talinya ke arah depan. Dan kita putar ke kanan. Lalu kita masukkan lagi ke belakang. Ya, kita tarik tali yang panjang. Jangan terlalu ketat ya adik-adik. Agak sedikit longgar. Lalu di antara jari-jari ini ada talinya. Kita ambil. Kita putar ke kanan, kita masukkan ke jari kelingking. Lalu kita ambil lagi dan kita putar ke kiri, masukkan ke ibu jari. Lalu tali yang panjang kita tarik lagi. Setelah itu, kita ambil tali yang paling belakang ke arah depan. Lalu kita tarik lagi tali yang panjang. Dan, yeay, sudah jadi bunganya. Tinggal kita bentuk. Tada! Selamat mencoba adik-adik di rumah. Nah, Kak Shirley sudah isi remote-nya dengan baterai yang baru dan sekarang remote Kak Shirley sudah berfungsi. Wah, senang sekali. Gimana adik-adik? Adik-adik juga akan memberikan keputusan yang bijaksana kan? Sekarang saatnya kita menutup kebaktian kita hari ini. Oh iya, sebelum Kak Shirley lupa, Kak Shirley juga mau ajak nih. Siapa yo adik-adik yang belum ikut Kids Altar? Ayo ikut Kids Altar. Nah, caranya gampang banget. Adik-adik hanya perlu ke IG WTC Kids dan di sana akan ada link pendaftaran yang adik-adik bisa untuk isi. Sebelum kita tutup ibadahnya, kita akhiri dengan doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kamu ucap syukur buat firman Tuhan atas hari ini. Tuhan, biarlah kami terus bisa mengendalikan diri kami dengan bantuan Roh Kudus. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan berkati kami, pertemukan minggu depan, dan kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat melanjutkan liburannya adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.